Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Dwi Agustin dengan NPM 20241416516 R1D Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan dan pandangannya. Pengertian pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan, menurut pandangan Bagi Jam pada tahun 1896, pendidikan berarti yaitu menghasilkan, menciptakan, sekalipun tidak banyak, sekalipun suatu penciptaan dibatasi oleh pembandingan dengan penciptaan lain. Pandangan tersebut memberikan makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Aliran pendidikan dalam Kamus Besar Indonesia KBBI, aliran dapat diartikan sebagai haluan, pendapat, dan pemahaman. Aliran pendidikan dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang membawa pembaharuan dalam bidang pendidikan. Semua orang mengakui bahwa pemikiran manusia selalu berkembang setiap saat, sehingga selalu muncul pemikiran ini seringkali bertabrakan satu dengan yang lainnya. Namun, ada juga pemikiran yang saling menguatkan. Contohnya seperti bidang-bidang lainnya. Pemikiran dalam pendidikan itu berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir-pemikir berikutnya, dan karena dialog tersebut akan melahirkan lagi pemikiran baru dan demikian seterusnya. Selanjutnya, di sini ada tujuan aliran pendidikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, memfasilitaskan perkembangan siswa dan mencapai hasil pendidikan. Yang diinginkan setiap aliran pastinya pendidikan memiliki tujuan yang berbeda seperti mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, atau emosional bagi para siswa. Di sini ada pandangan aliran pendidikan. Yang pertama, aliran nativisme, yang kedua, aliran empirisme, yang ketiga, aliran romantis naturalisme, dan yang terakhir ada aliran konvergensi. Yang pertama, ada aliran nativisme. Menurut Arthur Schopenhauer, natif berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti terlahir. Menurut pemahaman ini, dengan tokohnya seorang filsuf Jerman Schopenhauer, pada tahun 1788 sampai dengan 1860, dikatakan bahwa anak yang lahir ke dunia sudah memiliki pembawaan atau bakatnya yang akan berkembang menurut arahnya masing-masing. Pembawaan tersebut ada yang baik dan ada pula yang buruk. Oleh karena itu, menunjukkan pemahaman ini berkembang anak tergantung dari pembawaannya sejak lahir. Berdasarkan aliran ini, keberhasilan pendidikan anak ditentukan oleh anak itu sendiri. Aliran ini pun berkeyakinan bahwa manusia yang jahat akan menjadi jahat dan sebaliknya yang baik akan menjadi baik. Menurut pandangan Arthur Schopenhauer, berkeyakinan bahwa anak yang baru lahir membawa bakat, kesanggupan, dan sifat-sifat tertentu. Bakat, kemampuan, dan sifat-sifat yang dibawa sejak lahir menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak manusia. Yang kedua, ada aliran empiris. Menurut John Locke, aliran empiris merupakan aliran yang mementingkan simulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran ini menyatakan bahwa perkembangan anak bergantung pada lingkungannya. Sedangkan pembawaan yang dibawanya dari sejak lahir itu tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari didapatkan dari dunia sekitarnya. Tokoh utama aliran tersebut adalah filsuf Inggris bernama John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704 yang mengembangkan paham rasionalisme pada abad ke-18. Teori ini mengatakan bahwa anak yang lahir ke dunia dapat diumpamakan seperti kertas putih yang kosong, belum ditulis atau dikenal dengan istilah tabula rasa atau a blank sheet of paper. Teori ini mengatakan bahwa manusia yang lahir adalah anak yang suci seperti meja lilin. Aliran empiris dapat dipandang sebagai aliran yang sangat optimis terhadap pendidikannya, sebab aliran ini hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya. Aliran ini masih menganggap manusia sebagai makhluk yang pasif, mudah dibentuk atau direkayasa, sehingga lingkungan pendidikan dapat ditentukan segalanya.
Yang ketiga, ada aliran romantis naturalisme J.J. Reusewu pada tahun 1712 sampai dengan 1778 yang muncul pada abad ke-18. Natur dalam bahasa Latin memiliki makna yaitu alam. Berbeda dengan Schopenhauer, Reusewu berpendapat setiap anak yang baru dilahirkan pada hakikatnya memiliki pembawaan yang baik. Namun pembawaan baik tersebut terdapat pada setiap anak itu akan berubah sebaliknya karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan tersebut terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat di sekitar di mana anak tumbuh dan berkembang. Hal ini, pandangan menurut J.J. Reusewu, yaitu segala sesuatu adalah baik ketika ia baru keluar dari alam, dan segala sesuatu menjadi jelek manakala ia sudah berada di tengah manusia. Oleh karena itu, di sini jelas bahwa Reisewu tidak berharap pada pendidikan. Dengan kata lain, sekolah tidak perlu ada. Ia menginginkan perkembangan anak dikembalikan ke alam, yang mengembangkan anak secara wajar karena hanya alamlah yang paling tepat menjadi guru. Yang terakhir, ada aliran konvergensi William Stern. Pada tahun 1817 sampai dengan 1939, seorang ahli ilmu jiwa berkebangsaan Jerman, ia mengatakan bahwa seorang terlahir dengan pembawaan baik dan juga dengan pembawaan yang buruk. Ia pun mengakui bahwa proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungannya, sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Aliran ini menyampaikan bahwa bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, jika lingkungan yang baik pun sulit mengembangkan potensi anak secara optimal, apabila tidak terdapat bakat yang perlu bagi perkembangan yang diharapkan anak tersebut. Dengan demikian, pemahaman ini menggabungkan antara pembawaan sejak lahir dan lingkungannya yang menyebabkan anak mendapatkan pengalaman. William Stern menjelaskan pemahaman tentang pentingnya pembawaan dan lingkungan itu dengan perumpamaan dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan. Oleh karena itu, teori dikenal dengan sebutan konvergensi atau konvergen berarti memusat ke satu titik. Di sini ada teori konvergensi, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama, pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Yang kedua, pendidikan dapat diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. Dan yang terakhir, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dari lingkungannya. Menurut pandangan William Stern pada tentang konvergensi, ini banyak diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat faktor mengenai mana yang paling penting dalam menemukan tumbuh kembang itu. Di sini kesimpulannya adalah setiap aliran pendidikan pasti memiliki pendekatan dan metode pengajaran yang berbeda-beda. Pemahaman tentang berbagai aliran pendidikan ini sangat penting bagi para pendidik dan orang tua dalam memilih pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Dengan memahami pengertian dan karakteristik masing-masing, aliran pendidikan diharapkan dapat membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal bagi perkembangan anak. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.